Ya, baiklah. Di sini Miss Santi akan membahas soal nomor 1. Ya, di sini diketahui ada sebuah batang di mana dia memiliki titik A, B, C, D, dan E. Nah, batang tersebut diberikan sebanyak berapa? Ada 4 gaya, yaitu F1, F2, F3, dan F4. F1, F2, F3, dan F4 memiliki besar yang sama, yaitu 10 Newton. Kemudian di sini selain mendapatkan informasi tentang gaya, ada juga di soalnya terdapat informasi juga tentang panjang dari satu titik ke titik yang lain, yaitu yang pertama adalah panjang. Di sini Miss Santi lambangkan dengan L, ya. Panjang titik A ke B itu lambangnya adalah LAB, yaitu sama dengan panjang dari titik B ke C. Kemudian sama dengan panjang dari titik C ke D, dan sama dengan panjang dari titik D ke E. Nah, itu sama dengan 1 meter. Jadi sama ya, dari titik A ke B 1 meter, B ke C 1 meter, C ke D 1 meter, D ke E 1 meter. Ya. Di sini diberikan gaya ke bawah. Nah, di soal itu kan gayanya itu terletak di atas dari batang. Nah, karena selama dia arahnya ke bawah, ini Miss Santi pindahkan ke bawah dari batang tersebut ya. Tadinya kan di sini, ya kan? Di sini arahnya ke bawah. Tapi Miss Santi pindah di bawah ya, agar untuk memudahkan perhitungan kita. Ya, terserah kita mau letakkan di mana, asal arah vektornya itu sama, yaitu ke bawah, gitu ya. Nah, ini diberikan gaya ke bawah, ditarik gaya ke bawah sebesar 10 Newton. Ada 4 gaya lagi di sini ya, di titik A, C, D, dan E. Tentukan torsi total ketika porosnya itu di titik A. Nah, ketika porosnya itu di titik A, berarti dia berputarnya seperti apa? Ini misalkan titik A-nya di sini ya, berarti berputarnya enggak berputar ya, dia itu seperti ini. Itu ya. Ketika ditarik ke bawah berarti benda tersebut akan berputar seperti ini. Nah, gitu kan? Coba di sini karena ada 4 gaya, maka kita harus mencari satu persatu torsi dari masing-masing gaya. Nah, di sini kita cari dulu yang pertama, kita batasin dulu ya supaya bisa dihitung. Nah, ini penyelesaiannya kita harus tahu dulu torsi masing-masing titik. Yang pertama adalah torsi yang gaya yang pertama. Oke. Torsi gaya yang pertama itu adalah pada benda A, ya, di titik A. Kita ketahui torsi di titik A itu berapa? Kita tahu torsi itu rumusnya adalah gaya dikali dengan si R. R itu jarak dari mana? Dari gaya tersebut ke poros. Nah, di sini gayanya itu kan di F1. Porosnya di mana? Ya, porosnya di titik A. Sehingga jaraknya itu berapa nih di sini? Wong jaraknya di gayanya di situ, porosnya di situ, ya berarti jaraknya berapa? Ya 0 ya. Makanya di sini F1-nya misalkan udah ketahuan nih 10 Newton, tapi masalahnya R1-nya itu yang dia nilainya berapa? 0. Sehingga mau gak mau torsi yang titik 1 adalah 0, karena 10 kali 0 adalah 0. Oke, paham sampai sini ya? Ya. Selanjutnya kita mencari torsi di titik yang kedua, yaitu titik F2, di mana sama, karena dia sudah tegak lurus, maka langsung aja nih, torsi itu kan rumusnya gaya dikali dengan lengan gayanya itu sendiri. Ingat, lengan gaya itu jarak dari apa? Poros kemana nih? Coba, R itu jarak dari poros ke gaya. Ingetin ya. Nah, di sini karena tahu 2, maka F-nya F2, R-nya juga R2. F2-nya berapa? Diketahui di soal itu adalah 10 Newton kan. Nah, berarti di sini ditulis 10 Newton dikali. Nah, R2-nya itu berarti kan gaya R2-nya di sini nih. Gaya F2-nya kan di sini ya. Berarti jarak dari F2 ke porosnya di sini kan, berarti jarak dari titik C ke titik A. Nah, itu kan berarti jarak dari titik C ke titik A itu sama aja dinamakan dengan R2.
Karena gayanya di sini, porosnya di sini, berarti jaraknya dari poros ke gaya ya kan? Berarti dari poros ke gaya namanya R2. Nah, masalahnya ini berapa? Jarak dari F1 ke titik F2 atau dari titik A ke titik C itu sama dengan berapa nih? Tadi kan diketahui informasi titik A ke B 1 meter ya kan? Dari B ke C 1 meter. Sehingga kalau dijumlahkan total R2-nya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pintar sekali. Sehingga di sini kita tulis R2-nya adalah 2 meter. 10 dikali 2 hasilnya adalah 20 Newton meter. Ya, oke, paham ya torsi yang kedua. Kemudian next, lanjut ke torsi yang ketiga ya. Torsi yang ketiga seperti kita ketahui sama aja tuh rumusnya, F kali R lagi. Kita namakan karena 3 berarti F3, R-nya R3. F3-nya sama yaitu 10 Newton, kita tulis di sini. Kemudian R3-nya, nah R3 itu berarti di sini ya. Jarak dari gaya ke poros. Porosnya kan di sini ya. Poros ya, waka kesesuaian kita ya. Oh, itu poros ya. Nah, ini jarak dari F3 ke poros. Nah, karena porosnya di A, berarti itu ada suara bumala ya. Nah, jadi jarak dari titik D ke titik A itu berapa? Nah, D ke C kan berapa tuh? 1 meter ya kan? C ke B 1 meter, B ke A 1 meter. Nah, 1 meter tambah 1 meter ditambah 1 meter hasilnya adalah 3 meter. Jadi ini Miss kasih garis ya. Ini adalah R3. Kayak mobil ya. 3 meter. Sehingga di sini 10 Newton dikali dengan 3 meter. 10 dikali 3 berapa? Betul, 30 Newton meter. Oke. Ya, ini tadi kan tau 3 sudah ya. Sekarang mulai tau 4 ya. Momen gaya yang keempat yaitu F lagi-lagi rumusnya F4 R4. F4 besarnya adalah 10 Newton. R4 jarak dari titik F4 ke poros. Berarti di sini kan tambah dari D ke E berarti 1 meter lagi ya. Berarti E ke D 1 meter ditambah D ke C 1 meter, B ke C ke B 1 meter, B ke A 1 meter. Jadi total 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa? Ya 4 meter. Makanya di sini kalau dikali 10 kali 4 adalah 40 Newton meter. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjumlahkan torsi? Ini rumus lambangnya adalah sigma tau. Sigma tau itu adalah berarti torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4. Tapi jangan lupa ada syarat arahnya. Arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Coba kita lihat di sini ya. F1 ada arahnya ke poros nggak? Kita arahkan semua gayanya ke poros ya. F1 itu arah ke poros berarti dia 0 pastinya ya. Torsinya udah pasti 0. F2 arahnya ke sini kan. Semua tanda panah ini F2-nya kan kita tandain semua arahkan ke poros. Jadi ketika ada sebuah gaya, arahnya kita tarik ke bawah, dia akan geraknya seperti ini ya. Berarti kalau diteruskan, dia akan searah jarum jam atau berlawanan arah. Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti nilainya adalah negatif. Berarti yang tau 2-nya itu bernilai negatif ya. Jangan lupa. Jadi tau 2 di sini kita kasih tanda dia bernilai negatif. Gitu. Selanjutnya, apalagi nih yang negatif? Nah, selanjutnya F tau 3. Tau 3 itu dia bernilai positif negatif. Seperti ini ya, sama seperti F2. Dia kan arahnya ke sini juga ya. Pasti searah berarti dia bernilai negatif juga. Ini negatif ya. Kemudian tau 4 seperti apa? Nah, tau 4 ke sini kan arahnya kan set gitu ya. Dia menuju poros. Nah, itu berarti dia arahnya
berlawanan arah jarum. Tau 2 negatif ya. Tau 4 juga negatif. Sehingga di sini tau 1-nya 0, kita masukkan ya. Kemudian tau 2-nya itu bernilai negatif karena dia searah jarum jam ya, makanya di sini minus 20 ditambah tau 3-nya negatif karena dia searah jarum jam ya kan, berarti dia negatif berapa? 30. Dan tau 4 bernilai negatif, yaitu apa? Negatif ini harusnya negatif ya, tau 4-nya bernilai negatif, berarti negatif 40. Ketika ditotalkan maka min 20 dikurang 30 dikurang 40 hasilnya minus berapa? Minus 90. Jadi totalnya di titik porosnya A, totalnya adalah 90 Newton meter. Ya, ingat ya, kalau negatif berarti dia searah jarum jam ya, searah jarum jam. Kalau positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Jarum jam. Nah, kalau hasilnya torsi totalnya di porosnya di titik A itu adalah minus 90 Newton meter, sehingga kita bisa menyimpulkan ketika diberikan 4 gaya yaitu di titik A, C, D dan E ya, maka di sini karena dia bernilai negatif ya, karena hasil total torsinya adalah negatif, maka kita punya kesimpulan nih bahwasanya batang tersebut dia bergerak dengan keadaan apa? Karena negatif berarti searah jarum jam. Berarti pasti udah ketahuan ya geraknya itu berarti ke sini kan. Nah, negatif 90 Newton meter. Ya, oke.